Cuman hari ini berbeda karena yang kemarin itu kan yang disebutnya non-isolated ya. Jadi sekarang kita coba yang isolated, yang ada trafonya. Ya. Jadi ya sekali lagi seperti kemarin sama, kemungkinan besar ini akan menjadi satu refresher ya, terutama untuk rekan-rekan dosen, untuk mahasiswa mungkin ada yang pernah lihat atau pernah belajar, atau mungkin kalau belum, ini yang pertama kali melihat topologi yang ada trafonya ya. Nah, gitu. Saya coba share screen-nya. Ya, mudah-mudahan nggak blur seperti kemarin. Gimana, blur nggak nih? Bagus. Bagus, Prof. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bagus terus. Ya. Oke. Oke, sekarang saya akan mulai dengan ya sekedar mereview trafo dan diode conduction ya. Nah, ini mungkin akan baik direview karena nanti ketiga topologi ini kan akan memakai trafo ya. Jadi ada baiknya kita review dikit lah tentang trafo. Juga mengenai topologinya sendiri, saya nggak tahu kenapa kalau di banyak buku teks kok selalu mulainya flyback, kemudian forward, kemudian push-pull. Kalau menurut saya yang paling kompleks itu justru flyback. Walaupun dari segi topologi kelihatannya simple flyback, tapi ternyata ini paling abstrak flyback ini. Makanya di buku saya yang saya ada di sini ya, textbook saya yang saya tulis, itu saya selalu covernya push-pull dulu, baru forward converter, baru flyback. Nanti kita bisa lihat kenapa saya taruh flyback paling terakhir dan push-pull paling awal. Push-pull ini kelihatannya kompleks karena komponennya banyak, tapi menurut saya akan lebih mudah dimengerti daripada flyback. Flyback ini sangat abstrak menurut saya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini saya agak berbeda pendapat dengan buku-buku teks yang ada, yang selalu mulainya tuh flyback. Saya bingung kenapa. Padahal ini paling susah dimengertinya. Oke. Review trafo dulu ya. Nah, ini yang idealnya seperti inilah. Kita sudah tahu semua lah ya. Idealnya trafo itu modelnya seperti ini. Cuman kumparan aja, ada dua, paling dikit ada dua. Primer dan sekunder dengan turns rasionya ya seperti inilah ya relasinya antara tegangan dan arus dari primer dan sisi sekundernya N1 per N2 ya seperti itu. Ini N1 di sini, N2 di sini. Trafo bisa dibuat untuk step up atau step down seperti kita tahu. Nah kalau idealnya memang nggak ada daya yang hilang, ya, tapi kalau kita lihat model yang lebih realistis ya, kita juga sudah mungkin banyak yang sudah pernah lihat model yang lebih realistis, udah ada ditambah komponen-komponen tambahan stray components ya, yang lebih realistis lah memodelkan trafo, tetap menyertai model yang idealnya. Ini model yang idealnya tetap nih ada di sini ya, N1 sama N2 dan kumparannya ya, primer dan sekunder. Nah yang dapat tambahannya ini nih, dapat bonus kita nih kalau pakai model yang realistis. Satu yang jadi bonus adalah ini copper loss. Copper loss ini kan dari kawat ya, jadi hilangnya daya dari resistansi kawat. Karena kita kan kalau membuat gulungan itu kan kumparan kan pakai kawat. Ya, jadi kawat itu punya resistansi sendiri. Ya, jadi ini perlu ditambahkan di model yang lebih realistik. Kemudian leakage. Leakage ini apa? Mewakilkan apa nih? Jadi leakage ini mewakilkan apa? Mewakilkan ini flux yang terbuang istilahnya ya. Jadi mungkin saya bisa gambar aja lah. Tapi ini kalau sekedar review ya, mungkin sudah banyak yang tahu. Tapi bagi adik-adik mahasiswa yang belum tahu, leakage flux itu kalau misalnya kita ada core ya, magnetic core. No, dan ini tablet saya sudah sembuh nih. Nah, ini taruhlah ini magnetic core seperti ini. Dan ini saya buat lilitannya ya, seperti ini. Contohnya lah.
Nah, kalau kalau kita membuat lilitan seperti ini, tentunya tidak renggang-renggang seperti ini ya, pasti akan dempet-dempetan ini kawatnya, nggak boleh renggang ini. Tapi sedempet apapun, ya kan, sedempet apapun ini kawatnya, atau kalau ini kawatnya kan tebel ya, kalau kita tebelin gitu ya, sedempet apapun pasti akan ada ruangan yang ada di antara kedua kawat tersebut. Dan juga ada sisi kawat yang memancarkan flux, magnetic flux, ya, yang tidak tertangkap oleh core. Ini kan core-nya di sini. Jadi kan pakai right hand rule ya. Pakai right hand rule harusnya fluxnya ke bawah nih di dalam core-nya nih. Fluxnya ngalir di sini. Itu diproduksi oleh lilitan tersebut dengan adanya arus kan. Arusnya yang masuk situ kan. Nah, tapi ada juga flux-flux yang keluar dari sini nih. Nah, keluar dari sini. Nah, kalau saya zoom in ya, misalnya saya zoom in yang inilah sisi ini. Ya, seperti itu misalnya lah contohnya ya. Maaf gambarnya tidak seperti artis. Nah, ini kawat yang lilitannya. Nah, ini ada flux yang escape, yang lari gitu, tapi keluar dia, bukan ke dalam core tapi keluar. Nah, ini fluxnya ini dia couple ke flux yang sama, ke sumber yang sama gitu loh, ke kawat yang sama seperti itu. Ya. Jadi karena dia kembali ke kawat yang sama, maka disebutnya self inductance. Nah, ini disebut leakage juga karena dia nge-leak kan, artinya dia bocor lah, flux yang bocor. Tapi bocornya tetap kembali ke kawatnya sendiri. Makanya ini sering disebut self-inductance atau leakage inductance, self-inductance ya. Jadi dia tidak couple kemanapun. Ya, fluxnya itu nggak couple kemana-mana, dia sendiri aja fluxnya ke sini. Nah, itu yang kedua, leakage flux ya. Yang ketiga, kita dapat bonus juga yang namanya core loss. Nah, core loss ini lumayan abstrak dibandingkan dengan copper ya. Kalau ini kan copper ini kan bisa dipahami dengan jelas lah ya, karena kawat itu kan punya resistansi, ini gampang lah ngertiinnya. Kalau core ini agak susah karena agak abstrak memang. Core ini berasal dari daya yang hilang karena flux yang mengalir di magnetic core yang tadi saya gambar itu ya. Jadi magnetic core yang saya gambar tadi ini ya sama aja kayak kawat kan. Kalau kawat kan dialiri arus listrik kan ada resistansinya. Magnetic core juga sama, dialiri flux, itu ada reluctance-nya namanya. Nah, ini kalau flux. Ya, ini core nih. Ya, jadi core path itu akan ada reluctance. Kalau di bahasa Indonesia mungkin reluktansi ya mungkin. Karena kalau resistor jadi resistance jadi resistansi, kalau reluctance jadi reluktansi mungkin ya. Jadi sama juga ada tahanannya di core untuk flux tersebut. Nah, ini menghasilkan panas jadinya. Nah, karena dia menghasilkan panas, bahasa elektronnya kalau panas itu kan keluarnya dari resistor, makanya lebih mudah dianalogikan sebagai resistor ini. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah dari flux yang melalui reluctancy dari core gitu ya. Dan ada dua macam core loss ini, ada dua sumber ya, dua sumber dari core ini, ada dua sumbernya. Yang satu adalah hysteresis, mungkin saya sudah pernah sebut ya, hysteresis. Yang satu lagi adalah eddy current loss. Ya. Hysteresis ini hubungannya ke pengoperasian flux yang BH curve yang saya pernah gambar kemarin ya. Kalau ini BH curve, ya kan ini proportional to current, ini proportional to voltage. Awalnya seperti ini, nanti kalau udah bolak-balik, kalau dia memang positif negatif, fluxnya akan seperti ini ya, akan melalui jalur seperti ini fluxnya, gitu ya. Nah, jadi dia tidak akan melalui jalur yang sama, tidak akan melalui jalur lurus seperti ini.
yang saya kasih merah mungkin ya. Tidak akan melalui jalur merah sini. Jadi akan melalui jalur yang lebih panjang istilahnya. Gitu. Nah ini yang kemudian menghasilkan hysteresis loss. Jadi hysteresis loss itu saya nggak akan panjang lebar karena ini bisa lama juga diskusinya. Itu setara dengan atau proporsional dengan luas di dalam hysteresis curve ini. Hysteresis loop namanya atau BH loop kita sebutnya. Semakin tinggi frekuensinya, semakin besar BH loop-nya. Ya. Itu hysteresis. Jadi dia sebanding dengan F. Ya, loss-nya. Yang bahaya itu eddy current loss. Ini karena saya sudah sering bicara tentang eddy current, apa sudah pernah saya ngomong eddy current di sini belum? Sudah saya pernah bahas belum di sini ya? Belum ya, kalau nggak salah ya. Mungkin ada satu orang yang bisa mengingatkan saya kalau sudah pernah, jadi saya nggak perlu lagi bahas eddy current nih. Sudah pernah belum? Yes or no? Belum ya? Wah, gimana? Sudah pernah belum? Mungkin kalau malu menjawab di chat, saya akan lihat chat. Saya soalnya lupa, udah pernah apa belum? Oh belum, oke. Makasih ya. Ya, makasih. Jadi eddy current itu hubungannya ke ini lebih parah karena dia proporsional ke F square. Jadi kalau frekuensinya ditinggikan 2 kali lipat, maka eddy current loss-nya naik 4 kali lipat karena dia square. Faktornya square atau kuadrat ya, kuadrat. Ini dapat eddy current loss dari mana? Seperti ini ceritanya ya. Jadi kalau saya punya misalnya metal ya, metal frame. Seperti inilah. Metal frame lah ya. Saya berusaha gambar dengan bagus, tapi pasti tetap jelek karena saya bukan artis. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya ada frame seperti ini, bingkai metal seperti ini metalnya. Konduktor lah. Seperti ini. Maka kalau saya apply flux seperti ini, fluxnya ke arah sana misalnya, seperti itu, maka akan menghasilkan tegangan di, nah ini yang indusnya berlawanan ya, masalah. Mungkin seperti ini indusnya, saya harus di double check. Tapi paling tidak kita tahu kalau ada flux seperti ini, maka akan ada induced voltage ya di terminal yang terbuka seperti ini. Akan ada voltage yang terproduksi dari flux tersebut. Ini fluxnya bervariasi tentunya dengan waktu, with respect to time. Jadi bukan flux yang konstan. Jadi fluxnya kayak sine wave lah, sinusoidal wave gitu ya misalnya. Nah dari sini kita dapat induced voltage di terminal yang terbuka ini. Nah sekarang kalau saya tutup terminalnya gimana? Kalau saya pasang lagi konduktornya seperti ini. Namanya rangkaian apa nih? Rangkaian singkat ya, hubungan singkat kan? Short circuit ya. Kalau di sini ngomongnya short circuit, benar kan? Nah, kalau begitu, kalau dia short circuit, ini kan resistansinya lumayan kecil, resistansinya. Jadi, sekarang saya dapat arus nih. Karena saya hubungkan tuh terminal yang terbuka, jadi saya dapat arus. Muter gitu arusnya kan? Muter. Seperti itu kan arusnya ya? Nah, dapat arus tuh. Oke. Sekarang kalau saya tambah lagi bingkainya nih. Saya tambah lagi di dalamnya. Seperti ini. Saya tambah lagi. Ya. Sama nih, sama persis, cuman lebih kecil bingkainya. Cuman pas di dalam bingkai yang di luarnya itu, pas banget gitu loh. Jadi, nempel gitulah ya. Saya tambah aja, itu akan gimana tuh di dalam bingkai yang kedua? Tentunya akan dapat arus juga dong. Ya kan sama dengan yang pertama, akan dapat arus juga nih. Muter juga di arusnya seperti ini. Ya, persis sama yang pertama. Nah, udah tahu lah ya selanjutnya gimana, karena akan saya tambah terus nih bingkainya. Saya tambah lagi
Saya tambah lagi. Akhirnya jadi apa tuh kalau ini penuh? Akhirnya bukan bingkai lagi. Akhirnya kita punya plate namanya. Nah, seperti itu. Ya, jadi piringan lah ya. Jadi ada, maaf saya hapus dulu yang ini. Jadi sekarang bukan bingkai lagi, sekarang solid plate namanya. Seperti ini, dan ada tebalnya lah ya. Ya, seperti ini persis. Ini saya lupa gambar 3 dimensinya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sekarang udah plate. Nah, kalau sudah plate ini asalnya dari sini tadi ya. Terus gimana kalau saya apply flux juga seperti ini? Ya, tentunya akan banyak arus di dalamnya. Arusnya ini semua short circuit current yang melingkar seperti ini dan banyak jumlahnya. Dia melingkar semua. Ya kan? Mengikuti right hand rule. Gitu. Nah, bisa tebak nggak ini namanya arus apa? Ini yang disebut arus eddy tadi, eddy current namanya. Makanya disebut eddy current. Ya. Dan seperti kita lihat, ini arusnya aja sudah banyak nih. Ya, dengan simple ya, plate simple spring-nya banyak. Apalagi kalau saya tambah seperti ini misalnya nih ya. Saya tambah seperti ini nih. Nah, loh. Akan banyak lagi di dalamnya kan, banyak lagi di dalamnya. Nah, ini yang akhirnya kita analogikan sebagai core, magnetic core. Kalau magnetic core kan bisa aja dia silinder ya, nggak harus rectangular seperti ini gitu. Jadi bisa dibayangkan magnetic core kalau dia solid, terutama untuk yang trafo yang power ya, yang untuk 50 Hz ya, yang untuk PLN misalnya. Kalau dia core-nya terbuat dari solid material seperti ini, kalau yang high frequency, yang low power masih bisa lah. Tapi kalau yang sudah yang powernya udah gede-gede, kalau dia solid bakalan panas itu. Pakai 50 Hz saja udah panas. Udah panas. Makanya kalau kita lihat, kalau pernah buka trafo untuk yang PLN, pasti nggak bakalan seperti itu kan. Pasti core-nya itu akan diiris-iris. Ya, misalnya ini core-nya trafo yang buat PLN ini. Dia tidak akan solid seperti ini, tapi akan terbuat dari irisan-irisan seperti ini, kecil-kecil. Ya, seperti ini. Ini namanya apa? Pasti udah pernah dengar yang namanya apa? Laminasi ya, lamination. Banyak lah jadi. Saya nggak akan gambar seterusnya ya. Seperti itu. Hari Selasa kita ada giting ya. Ya. Gimana? Industri. Oh, saya kira yang kaya. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat trafo yang untuk PLN itu kan pasti dalamnya seperti itu, lamination namanya. Ada piringan-piringan tipis gitu ya. Plate-plate yang sangat tipis. Thin plates. Ya, jadi dibuat seperti itu supaya apa? Supaya flux-nya terbagi. Jadi kalau ada flux yang masuk, pakai biru sekarang supaya berbeda warna. Kalau ada flux yang masuk, itu nanti terbagi fluxnya. Jadi flux yang kecil-kecil. Flux 1, flux 2, flux 3, flux 4, flux 5, dan sebagainya. Hasilnya akan lebih efisien. Ya F square tadi. Kalau ini ntar berbandingannya jadi mungkin serupa dengan N square mungkin ya. Kalau nggak salah saya. Jadi makanya dibuat laminasi seperti ini. Nah, tadi saya mau lupa. Lamination, lupa saya mau apa. Tapi, saya tahu. Nah. Ini sebenarnya analoginya sama dengan kawat yang pakai arus listrik. Kalau kita punya kawat misalnya ya, arus listriknya 10 ampere misalnya, ya kan. Terus ini kawatnya R resistansinya. Pakai I aja lah, jangan pakai ampere ya. I, gitu ya. I. Nah, loss-nya ini, daya yang hilang itu adalah I square times R, benar kan? Kalau DC dia. Nah, kalau saya bagi dua arusnya, seperti ini. Ya. Dengan arus yang sama, jadi berapa hilangnya? Ya, jadi ini jadi I divided by 2, yang ini I dibagi 2 juga kan ya?
Jadi untuk hilang yang pertama berapa jumlahnya? I over 2 square times R, itu kan sama dengan 1/4 ya. Gitu ya. Cuman kan ada 2 resistornya, berarti kali 2. Berarti berapa tuh? Setengah I square, saya lupa square, kali R. Nah, udah kelihatan kan? Lebih efisien mana? Lebih mana yang lebih rendah hilangnya? Ternyata kalau di paralel, kalau kabel yang sama kita paralel, ternyata kita bisa menurunkan daya dengan setengahnya, dengan apa bukan setengahnya, 1/n gitulah. Jadi lebih hemat, daya hilangnya lebih kecil, gitu ya, setengahnya kalau ini, kalau 2 setengahnya, kalau 3 jadi sepertiganya, dan seterusnya. Ya, jadi analoginya seperti itu, sama ini juga seperti ini, daripada kita menerima flux yang besar, mendingan fluxnya dibagi ke flux yang kecil-kecil, sama dengan arusnya dibagi kecil-kecil arusnya, supaya daya yang hilang lebih rendah. Jadi itu kira-kira cerita di balik eddy current, ya, eddy current loss, seperti itu. Dan itu lebih bahaya karena dia F square. Oke. Itu ini ya, R-core. Terus yang magnetizing inductance, nah ini apa lagi nih? Nah ini penting juga di situ DC converter ini, karena dia mengindikasikan atau mewakili apa nih? Ini mewakili flux yang diperlukan, atau energi yang diperlukan untuk memulai flux di dalam core. Jadi menginitiate terproduksinya flux di dalam core, gitu loh. Di dalam core itu kan bisa dipole-nya arahnya kemana-mana gitu ya, magnetic dipole-nya bisa ke arah kemana-mana. Jadi kalau kita apply tegangan di di core tersebut, maka dipole-nya itu harus searah semua di dalam core-nya. Nah, untuk membuat dipole itu searah perlu energi. Nah, ini energi ini diwakili oleh komponen L. Kenapa komponennya kok L? Kenapa nggak C, kapasitansi? Karena ternyata setelah diteliti, arus yang dihasilkan itu lagging, di belakang tegangannya sebanyak 90 derajat. Nah, kita tahu komponen rangkaian di mana arusnya itu di belakang tegangannya dengan jumlah fasanya 90 derajat itu adalah induktor, ya kan? Makanya akhirnya dipasang atau dimodelkan sebagai induktor. Gitu. Ya, oke. Copper loss, leakage inductance. Nah, do you see any potential issue the leakage inductance may cause? Jadi yang saya fokuskan ini sama ini. Kita bisa lihat nggak permasalahan teknis yang bisa diakibatkan oleh leakage inductance sama magnetizing inductance. Ada nggak? Jawabannya ada. Ya, yang pertama ini untuk yang leakage ya. Tadi kan saya bilang leakage ini tidak couple kemana-mana. Kalau ini kan couple ke sebelahnya nih, couple ke winding sebelahnya. Ya. Kita pernah belajar bahwa kalau yang namanya induktor itu flux-nya continuous flux ya, flux is continuous, gitu kan? In inductor. Nah, sayangnya banyak buku-buku teks tulisnya bukan flux tapi arus. Banyak yang bilang current. Walaupun benar untuk cuman ini special case menurut saya. Current is continuous. Continuous in inductor. Jadi seringkali saya bilang kalau saya ngajar mata kuliah rangkaian, saya bilang ke mahasiswa saya yang paling benar, yang lebih general itu adalah flux. Di dalam core induktor itu fluxnya yang continuous. Current itu adalah byproduct dari fluxnya gitu. Ya, karena dia karena dia sendiri nih, ya, karena dia sendiri, akhirnya kalau misalnya kita stop arusnya, ya, itu fluxnya nggak bisa kemana-mana, makanya arusnya komplain dia. Ya, arusnya komplain karena fluxnya nggak bisa kemana-mana, jadi arus yang dihasilkan
bingung gitu, mau kemana nih? Ya, ini contohnya nih mungkin ya. Ini udah ada contohnya di sini. Kalau saya taruh saklar di sini nih, taruh saklar di sini. Saklarnya kan bisa on. Kalau dia on, berarti kan ada arus ngalir kan? Gitu. Arus ngalir. Berarti ada arus yang ngalir ke induktornya kan? Nah, itu ada flux yang tadi dalamnya kan? Nah, kalau saya open nih, lagi asik-asiknya nih, induktornya ngalirin listrik nih. Ternyata kita off saklarnya, berhenti dia arusnya. Ya. Nah, memang benar, inductor current cannot be stop, tapi yang sebenarnya nggak bisa di stop itu adalah fluxnya. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya kalau saya lihat di induktor yang ini kan induktor juga nih. Ya, ada 2 induktor di sisi primer. Yang ini nggak komplain, yang komplain yang ini. Kalau yang ini nggak komplain karena walaupun arusnya berhenti, tapi fluxnya enggak, fluxnya tetap bisa jalan karena bisa di sini. Tentunya harus ada path-nya di sini ya. Harus ada path-nya misalnya. Kalau enggak ya komplain juga dia. Gitu. Jadi apa? Walaupun arus dari induktor yang pertama ini kita berhentikan, tapi dia nggak komplain. Jadi itu bukti bahwa current arus itu bisa aja nggak continuous di dalam induktor. Jadi ini salah kan kalau begitu caranya kan? Jadi sekali lagi ini specific case, special case. Ini benar current is continuous kalau dia tidak couple. Kalau induktornya tidak couple ke any other inductor. Nah, kalau ini kan couple ke sini. Makanya walaupun arusnya berhenti, dia bisa fluxnya itu terus berjalan. Yang akhirnya menghasilkan arus di secondary side gitu. Dia nggak komplain. Yang komplain yang ini karena dia nggak couple ke mana-mana. Jadi arusnya bingung mau lari kemana nih arusnya. Akhirnya kan arusnya pengen loncat ke sisi sebelah sini. Tapi dia terbuka. Gimana caranya elektron supaya loncat? Di udara. Sakti kan bisa loncat di udara. Caranya gimana? Ya, dengan cara meninggikan tegangan. Akhirnya tegangan di sini tinggi dibandingkan di sini tegangannya. Akan sangat tinggi. Karena kalau tegangan tinggi, elektron akan gampang loncat. Akhirnya terjadilah yang namanya spark. Tapi sebelum spark terjadi, MOSFET-nya udah ambiar, MOSFET-nya udah rusak. Jadi MOSFET-nya udah rusak, gitu. Jadi hati-hati dengan leakage. Kalau dia terlalu besar, leakage-nya akan berbahaya ke saklarnya. Jadi ini bukti bahwa yang namanya current is continuous in inductor itu adalah special case. Yang perlu kita ajarkan ke mahasiswa kita adalah bahwa magnetic flux is continuous, bukan current. Kalau ini selalu benar nih, flux is continuous, mau dia sendiri, nggak couple kemana-mana, maupun yang couple itu pasti benar. Current ini hanya benar kalau dia tidak couple. Mungkin bisa dipahami mudah-mudahan. Ya, jadi ini bukti. Dan ini ada konverternya, kemarin sudah disebut sama Pak Suwito, ya, konverternya adalah flyback, contohnya. Kenapa flyback kok bisa jalan? Ya karena memang yang ini couple ke induktor di sekunder, gitu. Makanya dia bisa jalan flyback. Nanti kita lihatlah flyback. Ini kan sebenarnya flyback ini yang saya gambar ini kan sisi primer dari flyback. Gitu. Oke. Jadi hati-hati dengan leakage. Nah, magnetizing ini apa isunya? Isunya ini efisiensi kalau magnetizing ini. Ya kenapa? Nah, ini mungkin gambarnya sebelahnya. Ya, betul. Dari sini kita bisa lihat ini yang tidak baik untuk energi, karena dia tetap akan memakai energi, padahal bebannya bisa kosong seperti ini. Saya bisa nih sisi sekunder nih, saya lepas, nggak ada bebannya sama sekali, kosong seperti ini, buka aja seperti ini. Tapi kalau ini saya colokin ke colokan listrik misalnya ya, seperti ini, dia akan tetap ngalir arusnya melalui magnetizing, melalui excitation branch seperti ini, melalui excitation branch, dan salah satunya adalah melalui magnetizing inductance, dan juga melalui core loss juga. Gitu. Jadi isunya itu dia memberikan jalan buat arus untuk tetap mengalir, padahal bebannya kosong. Ini akhirnya efisiensinya akan rendah. Ya makanya kan disarankan kalau nggak pakai peralatan listrik, dicopot aja
ininya, kabelnya, dapat colokan listriknya. Karena memang benar akan bisa makan banyak energi. Ini contohnya. Ini disebut sebagai vampire power, Dracula ya. Draculanya daya. Ini seperti ini. Jadi ternyata vampire power itu lumayan kalau di negara maju seperti Amerika ini bisa sampai 10% dari jumlah bayaran listrik per bulannya. Kalau misalnya orang tetap nyolokin peralatan, apalagi yang tua-tua ya, peralatan sudah tua. Yang paling tinggi nih sebagai contoh adalah digital cable yang buat TV itu. Ini memang pernah saya coba di rumah saya sendiri, emang panas dia, padahal saya nggak nyalain TV-nya, tapi tetap aja hangat dia. Desktop, komputer, dan sebagainya ya. Jadi itu yang membahayakan dari magnetizing inductance path. Oke. Itu review trafo sekedar saja. Yang kedua adalah tentang dioda. Dioda ini kalau cuma satu, mudah saja ya. Kalau dia cuma satu dioda gini, gimana cara kita tahu dioda ini akan mengalirkan arus? Ya kalau anodnya lebih tinggi dari katod. Ini ya tegangannya ya tentunya. Jadi kalau potential at anode is larger than potential at cathode, maka dia akan forward bias. Kita sudah tahu semua lah ya. Maka dia akan mengaliri listrik ya, atau siap untuk mengaliri listrik. Tapi gimana kalau dia banyak diodanya seperti ini atau seperti ini? Gimana kita menentukan mana yang on, mana yang mengaliri listrik? Jadi mengikuti rule yang ini, yaitu kalau misalnya dia common cathode, ini common cathode seperti ini, karena semua dioda dihubungkan ke titik yang sama pada katodanya. Ini common cathode. Maka kalau konfigurasinya seperti ini, yang bisa kita kita apply ya untuk menentukan mana dioda yang mengaliri listrik itu dengan cara most positive anode. Jadi most positive anode will conduct. Jadi kalau ada 3 seperti ini, lihat aja yang paling positif anode-nya yang mana at any given time ya. Pada saat tertentu ya, mana anoda yang paling tinggi dari ketiga tersebut, maka itu yang akan mengaliri listrik. Kebalikannya kalau dia common anode, jadi ketiga anoda ini disambung ke titik yang sama kan, maka cara menentukan mana yang akan mengaliri listrik adalah dengan cara most negative cathode. Jadi katoda yang, ini kan katodanya ya, katoda yang paling negatif itu yang akan mengaliri listrik. Dan itu akan lebih useful lagi kalau kita bicara tentang rectifier, yang insya Allah minggu depan saya coba akan kupas. Ya, jadi itu saja untuk yang dioda. Kita mulai ke topologi yang pertama. Topologi ini namanya push-pull. Kenapa saya suka tadi saya bilang kan, kenapa saya suka menerangkan push-pull dulu daripada yang lain-lain. Karena kalau kita lihat push-pull ini, di gambar yang dasarnya saja tidak ada tadi magnetizing inductance digambar di sini, ya kan? Nah, nanti kalau lihat yang kedua, single switch forward, itu langsung kita gambar tuh magnetizing-nya. Flyback juga kita gambar juga. Ya. Malah flyback itu sangat bergantung pada magnetizing inductance untuk flyback. Nah, kalau push-pull nggak perlu pusing-pusing karena dia akan ngebalance sendiri dia. Magnetizing inductance-nya akan energi yang masuk ke dalam magnetizing inductance akan terhandle dengan sendirinya. Makanya menurut saya ini lebih mudah untuk dipahami karena belum ada magnetizing inductance-nya. Jadi ya ini aja yang kita lihat. Walaupun kalau kita lihat topologinya memang banyak ya komponennya, banyak dibandingin flyback sangat kecil. Nah, cuman ya ini ya tidak terlalu abstrak lah ini. Ya, seperti ini topologinya. Ada 2 saklar di bagian primer. Nah, ini termasuk topologi yang besar, makanya dia dipakai untuk daya yang besar-besar. Ada 4 winding-nya seperti ini kan. Ada 1, 2, 3, 4 lilitan ini trafonya. Dan yang translasionya ini sama. Kalau misalnya ini N sama dengan 100 di sini. Ini juga 100 sama. Kalau ini 50, ya ini juga 50 sama. Jadi serupa ya, seperti itu. Nah, di bagian sisi sekundernya, itu ada 2 dioda yang
dihubungkan ke common cathode. Ya kan, dia common cathode ya. Dan ada induktornya dan ada kapasitornya. Nah, ini topologi yang diturunkan dari bak ini. Karena kalau kita lihat di sisi inputnya, ingat kan kalau bak itu sisi inputnya ada apa? Ada saklar kan? Ya ini sama. Di sisi luarannya ada apa kalau bak? Ada L sama C kan? Sama persis. Di tengah-tengahnya ada apa? Ada dioda. Sama persis kayak bak. Jadi memang ini diturunkan dari buck converter. Apalagi? Ya, karena dia ada dua saklar di sisi primer, maka kalau kita lihat nanti switching frequency atau switching period ya, periode dari switchingnya itu dibagi dua. Itu setengah dari periodenya untuk saklar yang ke satu, setengah lagi untuk saklar yang kedua. Nanti kita lihat ya. Oh ya benar. Jadi tadi sudah saya sebut ya, dia common cathode. Jadi nanti tinggal lihat mana yang anodanya lebih positif, itu yang akan conducting, yang akan mengaliri listrik. Terus prone to flux imbalance, ini saya sudah cerita kemarin kan, karena kita akan mengapply tegangan nih ke lilitan di primer ini, di sisi sini sama di sisi sini. Jadi secara teori idealnya akan sama, ya V-nya bakalan sama memang karena V yang sama kan VS nih sama dia akan muncul di sini akan muncul di sini. Cuman yang bikin beda adalah lilitannya. Ya, yang kemungkinan besar akan berbeda tuh lilitannya. Sebagus apapun kita buat lilitan ya pasti akan ada perbedaan sedikit pun. Nah karena ada perbedaan maka induktansinya juga akan berbeda sedikit, tidak akan sama. Kalau induktansinya berbeda dikit, makanya akan ada terjadi flux imbalance. Jadi topologi push-pull ini sangat bergantung pada kesamaan dari induktansi dari kumparan-kumparan ini, dari lilitan-lilitan ini. Ya, semakin dekat ininya, semakin sempurna, rasio dari kumparannya akan semakin bagus. Ya. Gitu. Tapi saya kemarin sudah jelaskan kan, flux imbalance ini akhirnya sekarang bisa diatasi oleh yang namanya current mode. Karena dengan current mode saya bisa taruh resistor di sini, sensing resistor. Saya bisa taruh sensing resistor di sini, dan dia akan memonitor controllernya ya. Controller, dia akan memonitor peak atau arus puncak dari setiap arus saklarnya. Kalau puncaknya melebihi threshold tertentu, akan dia open itu switch-nya supaya menjaga keseimbangan dari flux itu. Ya udah teratasi lah. Jadi sekarang udah nggak ada masalah. Ini yang namanya flux imbalance sudah nggak ada masalah lagi. Nah, cuman tetap prone ya. Cuman karena sudah ada current mode, jadi sudah oke lah sekarang. Udah bagus. Oke. Apalagi? Oh ya, dua-duanya ini, saklarnya ini, saya sudah sebut juga kemarin, dia adalah low side ya, low side switch. Jadi perlu beli driver yang low side juga. Ini contohnya, yang ada dua nih. Ini cocok banget untuk push pull nih. Nah, ini contoh part number-nya dari Infineon. Dulu International Rectifier udah dibeli sama Infineon. Part number-nya itu, dan di dalam chip ini ada dua ininya output-nya ada dua, input-nya juga ada dua. Jadi yang pertama untuk saklar yang nomor 1, yang kedua untuk saklar nomor 2. Dan kedua-duanya ini independen. Ya, kita bisa kasih pulsa yang berbeda. Jadi ini cocok untuk push pull misalnya ya. Tuh. Oke. Apalagi ya dari sini. Udah. Oke. Kalau kita ngelihat switching signalnya, nah ini kan ada dua saklar ya. Jadi saya bilang tadi ada saklar ke-1 dan saklar kedua nih. Jadi kedua saklar tersebut akan sharing periode yang sama. Ini periodenya kan T nih. Dia sharing. Jadi yang pertama ini cuma bisanya sampai setengah dari periode doang, nggak bisa lebih duty cycle-nya. Jadi duty cycle-nya ini nggak bisa lebih dari setengah dari periode. Sama juga dengan yang saklar kedua. Jadi mereka nggak boleh overlap. Dia sharing, nggak boleh overlap. Nah, gitu. Nah, nanti saya cerita bagusnya ya, advantage-nya. Nah, dari sini, kalau kita lihat kan, saya hapus dulu.
Ini PWM-nya ya. Jadi kalau pulsa yang atas itu high, seperti ini, tinggi ya, high, maka saklar yang pertama itu on. Yang bawah off, ya kan dia nggak ada soalnya kan. Nah, ada apa namanya state di mana switch saklar ke satu on, saklar kedua off. Ada juga state di mana saklar kedua on, saklar ke satu off. Ada juga state di mana dua-duanya off. Ya. Yang nggak ada itu state yang dua-duanya on, karena nggak boleh itu akan apa namanya akan ada hubungan singkat ke sumber, bahaya itu. Ya. Jadi cuma boleh tiga state saja, ya ini tadi S1 on, S2 off, S1 off, S2 on, S1 and S2 are off. Tiga itu. Ya. Nanti saya akan buktikan bahwa kalau saya jalankan pulsa seperti ini, maka arus di induktor yang ada di sisi sekunder akan seperti ini, sama segitiga kayak kemarin kan ya. Teman coba kita lihat nih. Segitiganya ada berapa di satu periode? Ini keuntungan. Salah satu keuntungan dari push pull. Dalam satu periode switching ada dua segitiga. Artinya apa? Artinya di output di sisi luaran itu frekuensi yang dilihat oleh sisi di luar itu 2 kali frekuensi dari switchingnya. Jadi kalau saya taruh switching frekuensinya 500 kilo misalnya, 500 kHz. Maka yang dilihat oleh sisi luarannya, sisi keluar, sisi sekundernya yang di bagian keluaran itu yang terlihat bukan 500 kHz lagi. Yang dilihat adalah 1 mega. Yang dilihat. Nah, ini bagus. Karena nanti akan lebih mudah di filter. Ya, gitu. Ini salah satu keuntungannya. Keuntungan yang lain nanti saya terangkan juga. Ya. Oke. Seperti apa pada waktu saklarnya ditutup. Nah, ini salah satunya ya. Saklar ke-1 ditutup, saklar kedua harus off kan. Nah, akhirnya harus ngalir di sini nih. Nah, kan harus ngalir di situ dan asumsinya ideal semua, maka bisa kita lihat bahwa tegangan di kumparan ini nih, di lilitan yang di bawah ini akan sama dengan PS. Tegangannya sama kan seperti ini, seperti itu. Ya. Jadi VP1 sama dengan VS ini, VP1 sama dengan VS. Ya, kalau kita lihat turns ratio-nya dari VP1 ke VS1, ya sama dengan turns ratio-nya lah, NP/NS. Jadi dari sini kita bisa solve for VS1. VS1 itu sama dengan VS sumbernya, tegangan sumber, kali the inverse dari turns ratio-nya. Nah, ini tegangan di sini, di VS1. Kalau tegangan di VS2 gimana? Ya sama juga, VP1 dibagi VS2 sama dengan VS dibagi VS2 kan? Karena VP1 dengan VS itu sama dengan turns ratio-nya. Turns ratio-nya kan sama, seperti saya bilang tadi kan. Sama ini turns ratio-nya. Jadi NP dibagi NS juga. Akhirnya dapatlah saya VS2 di sini. Intinya, kalau saya tutup saklar yang pertama ini, maka bisa kita lihat ini kan jadi plus minus, di sini plus, di sini minus kan ya. Nah, kelihatan dotnya ya, dot terminal ini kelihatan, dotnya di atas, dotnya juga di atas, ini juga di atas, ini juga di atas. Dot terminal itu artinya mereka punya polaritas yang sama. Jadi kalau di sini plus, ya yang lain-lain juga plus di dotnya. Ini juga plus, dan ini juga plus, gitu ya. Nah, kalau begitu caranya, ya ini plus-plus semua, tadi kan ada dioda di sini kan. Di antara dua dioda tersebut, mana yang akan on? Ya udah kelihatan gambarnya di sini. Ini kan common cathode kan? Common cathode tadi artinya apa? The most positive anode conducts. Dari kedua dioda tersebut, D1 sama D2, mana yang lebih positif anodanya? Udah jelas D1, karena ini kan anodanya di sini nih, D1, itu positif. Sementara yang D2, anodanya di sini, wah pas negatif dia. Ini kan plus minus, plusnya di atas, minusnya di sini. Jadi anodanya kelihatan negatif kan? Makanya D1 dia on. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa arus, saya pakai merah ya. Ternyata kalau saklar satu ini kita tutup, ada arus mengalir dari sini, dan arus ini akan menghasilkan flux ya di dalam core ini, dan flux ini akan menghasilkan tegangan, yang kemudian akan menghasilkan arus, yang kemudian jalannya seperti ini arusnya. Seperti itu. Ya.
Seperti itu. Jadi ada hubungan ternyata antara beban dengan sumber. Jadi ada energi yang mengalir dari sumber ke beban. Terbuka ininya pintunya. Tidak dengan cara physical connection, tapi melalui magnetic coupling. Karena kedua-duanya ini tidak secara electrical tidak terhubungi nih antara sisi sekunder sama primer, tapi ajaibnya ya melalui flux mereka bisa terhubungkan. Gitu. Ya, oke. Apalagi untuk yang atas ini tetap sama VS juga plus minus, cuman kan ini kebuka kan, jadi tidak ada arus yang mengalir ke sisi sini, yang ke saklar kedua. Tidak ada arus mengalir ke sini. Jadi sekarang kita perlu melihat tegangan di induktor ini. Kenapa kita perlu melihat tegangan di induktor ini? Karena pada akhirnya saya pengen tahu nih transfer function-nya seperti apa. Kemarin ingat kan transfer function pakai volt second balance. Nah, volt second balance-nya pakai apa di sini? Pakai tegangan inilah di induktor yang itu. Jadi VLX on kali T on plus VLX off T off sama dengan 0, gitu kan. Nah, sekarang saya pengen tahu nih kalau VLX on ini berapa nih. Nah, ini dari halaman berikutnya, kita bisa lihat. Jadi, kalau saya pengen tahu berapa tegangan di induktor ini, saya tahu di sebelah kanannya ini, itu V0 ya, di out. Sedangkan sebelah kirinya, itu berapa? Sebelah kirinya nih, di sini nih, dari sini ke sini. Itu berapa tuh? Ini kan short nih tadi kan, ini kan on. Berarti dari sini ke sini sama dengan voltase di sisi sini kan, di lilitan yang paling atas. Tadi sudah tahu kan, itu berapa jumlahnya, yaitu VS kali NS over NP. Jadi tegangan di induktor adalah VS kali NS dibagi NP minus V0. Mana dia? Ini dia. Ini dia. Ya, ini VLX-nya. Yang on ini. Ya, jadi udah dapat nih. Buat volt second balance sudah dapat satu nih. Saya perlu satu lagi supaya bisa turunin transfer function-nya. Nah, ini slope-nya seperti ini. Ya tinggal diubah aja menjadi dial X dt, dapat persamaan slope-nya ya. Yang kedua adalah sekarang saya kasih kebalikannya. Saklar 1 saya open, saklar 2 saya tutup. Nah, ini kebalikan nih. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kan tidak ada arus mengalir di saklar 1. Sekarang arusnya harus mengalir ke saklar yang kedua. Terpaksa harus mengalir ke atas gitu kan ya. Atas ini. Cuman arus ini akan mengalir kalau ada jalur juga di sisi sekunder. Ada nggak? Coba kita lihat ya. Akan ada arus kalau di sisi sekundernya juga memberikan jalur untuk arus tersebut. Ya kan? Nah, kalau kita lihat ini kan arusnya ya itu akan meninggalkan dot ya. Nah, kalau kita lihat juga tegangan aja lah kita lihat, nggak usah arusnya. Kalau kita lihat tegangannya, plusnya ini, plus dari sumber ini, ternyata di bagian bawah, kayak hapus aja di sini. Ternyata plusnya ini itu sama dengan bagian bawahnya dari kumparan yang di atas, dari lilitan yang di atas, sorry. Nah, jadi ternyata ini plus. Kalau ini plus berarti ini minus kan. Bisa kita trace balik lah itu kan, minus. Artinya apa? Artinya pada waktu saklar 1 dibuka, saklar yang kedua ditutup, ternyata tegangan di lilitan yang atas itu adalah negatif tegangannya, negatif dari sumber. Ya ini minus VS. Oh ini sorry, ini dia. Minus VS. Ya udah, jadi kalau seperti itu sama juga dengan sebelumnya, kita tinggal cari turns ratio-nya untuk mendapatkan voltase di VS2 di sini sama voltase di VS1 di sini. Sama juga dengan voltase di sini. Ya, voltase di VP1 ya sama dengan voltase di atas, yaitu minus VS. Tapi kalau kita lihat voltase atau tegangan di VS1 itu sama dengan minus VS dikali turns ratio-nya NS over NP. Ya, seperti ini. Cuman ada minusnya sekarang tuh. Kalau tadi kan nggak ada ya. Ya. Sama juga dengan VS2 nih. VS2 juga sekarang kebalik nih polaritasnya. Jadi minus juga. Seperti itu.
Nah, kalau memang dia minus, berarti di sini minus ya. Ini plus, ini minus, ini plus ya. Berarti ada diode, tadi kan ada diodanya di sini ya. Madepnya ke sana kan. Seperti itu. Nah, ini common cathode. Nah, kalau begitu mana yang lebih positif anodanya? Yang atas apa yang bawah nih diodanya? Nah, kita lihat aja. Yang atas anodanya negatif. Yang bawah anodanya positif. Ya udah jelas yang bawah yang lebih positif. Makanya pada waktu saklar kedua ditutup, dioda yang atas itu off. Dioda yang bawah on. Seperti itu. Nah, kalau dia on, berarti dia menyediakan jalur untuk arus berputar di sekunder juga. Makanya sekarang arus ngalir nih. Ngalir arus di primer, seperti ini ngalirnya. Dan di sekundernya akan menghasilkan flux di core-nya ini. Dan flux akan menghasilkan tegangan di sini. Dan akhirnya akan menghasilkan arus yang mengalirnya seperti ini. Di sekunder. Gitu. Jadi gayung bersambut lah ya. Gayungnya harus disambut. Kalau enggak, ntar nggak bisa ngalir arusnya dan nggak bisa ada arus di primer. Gitu. Nah, artinya apa? Ternyata pada waktu saklar kedua itu ditutup, saklar yang pertama dibuka, ternyata ada energi juga yang mengalir dari sumber melalui core ke arah bawah sini, terus bukan balik ke arah beban seperti itu arahnya. Ya, mungkin pakai biru ya supaya kelihatan. Dari sini ke atas, lewat core-nya ke bawah, terus ke beban. Artinya apa? Artinya beban terhubungkan dengan sumber secara magnetik, bukan secara rangkaian listrik ya, tapi secara magnetik. Ya, itu. Jadi itu yang kita pelajari sekarang ya. Kita dapati ternyata kalau salah satu saklar aja ditutup, yang lainnya off, akan ada energi yang diberikan oleh sumber ke beban. Oke. Sekarang gimana? Ini apa? Oh ini apa namanya? Voltase dari induktornya. Ya. Ternyata sama hasilnya, karena tadi saya bilang apa? Voltase di induktor ini adalah yang kiri minus yang kanan kan. Nah, berapa voltase di sini? Voltase di sini kan kalau kita trace lagi, ini kan tadi plus ya di sini kan ya, kan tegangannya terbalik ya. Ternyata plusnya sama, jadi tetap di sini, tetap di sebelah kirinya, sama kayak sebelumnya. Makanya akhirnya sama juga tuh tegangannya. Vs kali Ns over Np minus V0. Persis kayak sebelumnya. Nah, gitu. Jadi satu lagi kita pelajari adalah, kita dapati dari sini, dari matematiknya, bahwa kalau satu saklar saja yang on, yang satunya lagi off, ternyata induktor ini punya tegangan yang sama, yaitu Vs kali Ns over Np minus V0. Ya. Dan kebetulan ini akan charging. Ya, akan charging. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau dua-duanya kita open seperti ini? Ya udah, kalau kita open, nah ini agak tricky. Ya, kalau kita open dua-duanya, berarti ada nggak arus yang mengalir di sini dari sumber? Jelas nggak ada ya, nggak ada dia. Nggak mana bisa kita ada arus di sini karena ke blok semua, mau ke sini nggak bisa, mau ke sini juga nggak bisa. Jadi dia nggak ada dia. Nggak ada arus di sini, arusnya 0. Tapi anehnya, kenapa kok di secondary side ada? Kenapa? Ya harus ada, karena masih ada bebannya itu. Bebannya kan akan minta energi tetap. Ya walaupun kita nggak ngasih energi dari sumber, bebannya akan tetap minta energi. Ini ada R kok di sini. Kalau di sini ada tegangan V0 di regulate ya, tegangannya, maka kita tahu akan ada arus, yaitu V dibagi R. Terus arusnya dari mana? Ya makanya kita perlu energy storage, penyimpan energi. Disinilah gunanya induktor. Jadi pada masa-masa seperti ini, pacaklik, di mana sumber tidak mau ngasih energi, induktor yang ngasih. Nah, karena induktor ngasih, akhirnya induktor harus discharge energinya. Ya. Nah itu. Akhirnya sekarang mengalirlah energi dari induktor, karena tidak dapat lagi energi dari sumber, induktor akan terpaksa untuk mengeluarkan energinya, kasih energinya ke beban, dan sampai ke sini, terus gimana kalau sampai ke sini? Sedangkan di primer itu 0. Nah, kita tahu bahwa kalau nggak ada arus di sini, berarti kan fluxnya 0 di dalam core-nya kan.
Karena nggak ada arus, ini nggak ada arus di sini masuk nggak keluar apa masuk di sini nggak ada, arus di sini juga nggak ada. Berarti kan harusnya fluxnya 0. Nah kalau di sini kok berarti harus ada arus dong. Nah gimana caranya? Inilah saya bilang tadi push pull itu sangat bergantung pada kesempurnaan dari lilitan-lilitan tersebut. Jadi teorinya arus dari beban ini akan terbagi dua, split equally. Nah, jadi terbagi dua dengan sama, ke atas ke bawah, yang ke atas yang ke bawah. Dua-duanya sama besarannya. Jadi kalau misalnya 10 ampere balik ke sini, maka 5 ampere ke atas, 5 ampere ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan, arus yang ke atas akan meninggalkan dot terminal, ya kan? Akan meninggalkan dot terminal. Sedangkan yang bawah akan memasuki dot terminal. Nah, kenapa itu penting? Karena nanti flux yang dihasilkan besarannya akan sama, tapi arahnya akan berbeda, bertolak belakang arahnya. Jadi yang di sisi atas misalnya flux yang dihasilkan itu ke bawah. Tapi dari sisi yang bawah, flux yang dihasilkan itu ke atas, besarannya sama. Karena besarannya sama, akhirnya mereka cancel kan. Fluxnya cancel ya berarti nggak ada flux, net fluxnya sama dengan 0 di sini. Gitu. Makanya tidak ada tidak ada tegangan yang terindus di sini di kumparan lilitan yang atas dan bawah itu nggak ada tegangan yang terindus. Di sini juga nggak ada, 0 juga. Makanya saya tulis 0 di sini kan. Saya tulis 0 di sini. Karena memang nggak ada, karena fluxnya cancel. Ya. Jadi split ke atas ke bawah equally. Ya udah akhirnya secara teori jadilah ini. Jalanlah ini converter. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang berapa volt tegangan di induktor ini? Ya, kita tahu sebelah kanan itu V0 kan, selalu V0. Sebelah kirinya berapa? Coba aja kita lihat. Ini kan 0, ini juga 0, berarti sebelah kirinya 0 nih, 0 volt. Oleh karena itu, tegangan di induktor pada waktu kedua saklarnya off adalah minus V0. Bukti bahwa pada saat ini induktor itu nge-discharge. Taunya dari mana? Dari minusnya. Ya, karena tegangan induktor itu kan L di ILX dt kan. Jadi kalau kita lihat di ILX dt-nya itu negatif nih. Slope-nya itu negatif. Bukti secara matematis lah ya. Nah, yang agak tricky itu ini. Ya, ini kan T-off nih. Kalau kita lihat, karena dia sharing, dua-duanya sharing, saya akan kembali ke sini. Nah ini, karena dua-duanya sharing, saya hapus, misalnya ya. Kalau kita lihat T-off di induktor ya, ini kan induktor nih. Nah, induktor ini ngelihat voltase atau ngelihat arusnya seperti inilah. Kita kelihatan bahwa T-off-nya itu dari sini ke sini untuk induktor ya. Ini kan kelihatan discharge-nya nih. Ya, ini juga kelihatan discharge-nya lagi. Jadi terjadi 2 kali dalam satu periode. Jadi T-off ini cuman yang dari sini ke sini aja. Sama dengan yang dari sini ke sini. Nah, ini berapa besarannya nih, T-off-nya? Kalau kita bisa lihat, saya hapus lagi, maaf, saya hapus lagi. Kalau kita lihat, ternyata lebar dari T-off ini adalah berapa? T2, T divided by 2, T divided by 2, T dibagi 2, minus DT. Ya kan? Ini T dibagi 2, minus DT. Jadi panjang dari sini adalah T dibagi 2, minus DT. Ya, seperti ini. Atau kalau disederhanakan jadi T 1/2 D, gitu ya. Ya, seperti itu tuh T-off tuh. Kenapa kita perlu tahu T-off? Ya buat volt second balance nanti. Ya kan? Saya udah dapat VLX on, T on, saya udah dapat VLX off, T off sekarang. Jadi tinggal diturunkan volt second balance. Ups, kelebihan. Ya ini. VLX on, T on, VLX off, T off. VLX on ini sudah dapat tadi, T on-nya tetap DT, VLX off-nya udah dapat tadi minus V out, T off-nya udah dapat tadi ya, T over 2 minus DT. Nah, udah tinggal aljabar aja nih dari sini ke sini. Akhirnya dapatlah transfer function dari push pull. Ya, seperti itu. Kalau saya tutup
Ya, saya tutup yang ini nih, saya tutup juga duanya. Sudah pernah lihat belum transfer function seperti itu? V out sama dengan VS kali D. Udah pernah kan? Kemarin kita lihat kan? Oh, bukan kemarin ya. 2 hari yang lalu. Ini kan transfer function dari buck converter. Ini bukti secara matematis bahwa push-pull itu diturunkan dari buck converter. Secara matematis ya. Dilihat dari transfer function-nya. Oke. Nah, mungkin gimana bagusnya ya. Untuk waveform-waveformnya mungkin saya skip aja, tapi yang saya ingin paparkan sebenarnya ya sisi praktisnya ya. Kalau saya kembalikan ke rangkaian push pull-nya lagi, ini cuma gambar waveform-nya saja. Mana tadi? Ya ini push pull. Kalau kita lihat tadi sudah saya sebut keuntungan yang satu ya, yaitu di sisi output ini keluaran nih ternyata frekuensinya 2 kali dari frekuensi switching. Ya, dia 2 kali frekuensi switching. Makanya kapasitornya akan relatif lebih kecil karena 2 kali frekuensi kan. Ini kan tuh persamaan dari kapasitans kan ada inverse dari F square. Jadi bagus tuh karena F-nya sekarang 2 kali lipat. Dari sisi masukan juga sama. Karena ternyata kalau kita lihat arus di sumbernya ini, kalau saya gambar nih, ada gambarnya sih. Nggak usah saya gambar sendiri lah, jelek gambar saya. Ini nih, gambar mana ya? Ada kok gambarnya, harusnya, insya Allah ada. Nah ini dia. Ini kan arus dari saklar nih, saklar ke-1, saklar ke-2. Nah kalau kita lihat di rangkaiannya, arus sumber itu sama dengan arus di saklar 1 tambah arus di saklar 2, ya kan? Dijumlah aja, ya udah. Jadi kita lihat di sini, kalau kita jumlah saklar yang ke-1 nih, arus saklar ke-1 tambah saklar yang kedua nih, kita jumlah aja akan menghasilkan ini, ya ini arus sumber nih. Ini AS, arus sumber. Apa yang kita lihat di situ? Nah, ternyata sama ya, pulsanya 2 kali dalam satu periode. Ini ada 2 kali nih, 1, 2 dalam satu periode. Artinya apa? Bagus kan? Artinya frekuensi komponennya tinggi dia, mudah di-filter. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang ketiga, ternyata push-pull ini juga bagus untuk sistem komunikasi misalnya. Kenapa? Dia noise-nya sangat rendah dibandingkan dengan topologi yang lain. Mirip dengan full bridge ya. Dia rendah. Karena apa? Karena arus yang ada itu terbagi 2. Ya, jadi kalau misalnya yang diperlukan itu misalnya 100 ampere lah ya. 100 ampere ini akan misalnya gimana caranya ya? Kalau dia 50 di sini, 50 di sini, akan jadi 100 kan ya. Cuman 100-nya itu terjadi dengan cara itu tadi, menarik 2 pulsa di satu periode. Ya. Bayangin kalau cuma ditarik 1 pulsa aja per satu periode, maka 100 ampere yang sama akan lebih tinggi dia pulsanya. Kalau misalnya 1 pulsa saja per satu periode, seperti itu. Ini kan 2 kali per periode, ini cuma 1 kali. Ya. Karena dia ditariknya 2 kali, maka dia bentuk arusnya akan lebih pendek, tingginya lebih pendek, gitu. Dibandingkan dengan topologi yang mintanya cuma 1 pulsa, seperti yang selanjutnya. Ya. Karena dia lebih pendek, jadi akan menghasilkan EMI yang lebih rendah. EMI noise-nya lebih rendah. Jadi untuk sistem-sistem komunikasi, ini cocok nih, push-pull nih. Karena dia noise frekuensinya, bukan noise frekuensinya, iya, noise frekuensinya dan juga noise levelnya rendah. Ya, karena itu. Dan kekurangannya apa? Banyak komponennya. Komponennya banyak seperti ini. Ya, jadi cost lah, biayanya lebih tinggi. Ya. Ini saya skip aja, ini cuma simulasi saja ya, menunjukkan waveform-nya supaya saya bisa lanjut ke yang kedua karena waktunya tidak banyak. Yang kedua adalah single switch forward. Ya. Ini saya coba gambar ya.
single switch forward ini juga diturunkan dari buck. Kalau tadi kan push-pull seperti ini gambarnya ya. Seperti ini push-pull. Di dalamnya sini ntar ada lagi sumber di sini. Ini saklarnya di sini. Ini saklar lagi di sini kan, push-pull ya. Nah, banyak orang nggak suka karena dia punya 4 windingnya. Kenapa harus 4 sih gitu? Akhirnya ya bisa nggak 3 doang, biasalah nawar kan. Kalau 3 bisa nggak? Ya bisalah kalau 3. Caranya gimana? Ini dihapus nih. Daripada pakai konfigurasi seperti ini di sekundernya, kenapa nggak bikin seperti ini? Gitu. Ya hemat jadinya kan satu lilitan. Terus kenapa harus pakai 2 sih saklarnya? Kan mahal. Ya udah kasih 1, ambil bungkus. Caranya gimana? Ya diganti aja ini dengan dioda seperti ini. Jadilah forward, jadilah single switch forward. Ya, seperti itu. Nah, ini windingnya ini nggak harus sama turns ratio-nya. Kalau tadi kan yang bawah ini harus sama dengan yang atas ya turns ratio-nya. Kalau sekarang nggak. Jumlah lilitannya maksudnya. Kalau sekarang nggak harus. Ya, ini yang kita sebut sebagai reset winding. Reset winding. Kenapa dibilang reset winding? Nah, ntar saya cerita. Nah, ini N3 di sini, saya nggak tahu yang mana yang N3. Kalau misalnya ini N2 ya, ini N3. Ini N1. Jadi lilitan yang terhubungkan ke saklar itu N1, yang terhubungan ke reset winding itu N3, yang ke sekunder, sisi sekunder adalah N2. Jadi ini adalah gambar dari single switch forward. Ya. Saya balik lagi ke sini. Ya ini. Nah, sekarang coba lihat. Kenapa saya jelaskan push-pull dulu. Karena kalau saya jelaskan single switch forward dulu, mahasiswa bingung. Kenapa? Karena tahu-tahu saya naruh ini nih, LM nih. Kenapa? Karena cuma pakai 1 saklar, makanya harus hati-hati dengan energi yang tersimpan di magnetizing inductance. Karena nanti ini energi harus dirilis. Kalau di push pull dia terrilis sendiri pakai karena selalu ada jalan gitu loh. Nah, kalau ini belum tentu. Makanya harus ada jalan pakai dioda di sini. Nah, makanya disebut reset winding. Kenapa disebut reset winding yang atas ini? Karena dia akan mereset, akan memberikan jalan bagi magnetizing inductance ini buat ngeriset atau me-discharge energinya. Nggak banyak energinya, cuman kalau nggak dibuang bahaya, bisa hancur ini MOSFET. Jadi seperti itu. Oke, sekarang cara pekerjaannya gimana? Karena cuma ada 1 saklar, jadi tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari push pull, yaitu tadi 2 kali frekuensi nggak ada lagi di sini, udah hilang itu manfaatnya, bukan manfaat advantage-nya. Ya, jadi kalau dia on seperti ini, bisa kita lihat arus akan berjalan seperti ini ya, melingkar seperti ini dan akan split ke magnetizing inductance sama ke sini. Nah, kenapa nggak ke atas? Ya kita lihat aja. Kalau kita lihat ini kan sisi tadi anode diodanya madep ke atas gitu kan ya. Nah, pada saat ini di bawah itu 0, ini kan ground ya, 0 misalnya, dan di katodanya itu apa? Ya, kita lihat dari tegangannya. Kita lihat tegangannya berapa. Saya hapus dulu. Tegangan di lilitan ini berapa? Sama dengan VS kan? Kita bisa lihat nih dari lingkaran ini kita bisa lihat bahwa kalau saklarnya on, maka tegangan di lilitan ini akan menjadi VS sama dengan tegangan sumber. Kalau dia VS, maka di atas juga VS kali turns ratio-nya karena dotnya tetap di atas kan sama. Berarti ini akan jadi VS kali N3 kali N3 over N1 gitu ya. Nah, jadi positif dia intinya. Intinya dia positif. Tetap plusnya di atas, minusnya di bawah. Tetap untuk yang lilitan di atas ini. Jadi plus minus seperti ini. Ya udah, jadi plus nih ternyata katodanya yang plus, anodanya tetap 0. Mana yang lebih positif? Ya katodanya, berarti kan reverse bias ya. Kalau reverse bias berarti dia off.
otomatis off. Oke. Jadi nggak ada arus yang ke sini, arusnya semua ke sini. Sekarang ada jalan nggak dia buat ke sekunder? Kita lihat. Kalau dia plus minus seperti ini, ya kan dia kan plus di dotnya plus, maka di dot yang sini juga plus. Yang di sini minus. Nah, ini cerdasnya konfigurasi ini. Karena kalau pakai konfigurasi seperti ini, otomatis kalau yang satunya positif anodanya, yang satunya pasti negatif. Ya, karena kan tadi di sini ada kan diodanya. Sini. Ya kan? Jadi kalau yang satunya anodanya positif kan yang atas, yang bawah ini pasti jadi negatif otomatis, selalu terbalik. Cerdas ini. Akhirnya ya udah yang dioda yang tengah ini off, yang atas on. Nah, kalau on itu bagus, artinya akan ada jalur untuk arus berputar. Akhirnya jalanlah nih arus nih. Arus nih jalan, menghasilkan flux, fluxnya akan menghasilkan tegangan di sini, tegangannya akan menghasilkan arus, terjadilah hubungan antara beban dengan sumber. Ya, artinya ada energi yang dialirkan dari sumber ke beban, seperti itu ya. Oke, tersambung. Sekarang sama dengan push-pull, kita pengen tahu tegangan di induktor. Berapa nih tegangan di induktor sekarang nih? Vx minus V0 kan? Ini Vx minus V0. Di sini selalu V0 nih. Vx-nya berapa sekarang? Ya ini. Vx-nya sama dengan Vs kali N2 over N1. Jadi saya dapat tuh sekarang VLX on-nya saya dapat. Saya perlu VLX on, saya perlu VLX off kan? T on plus VLX off, T off untuk full second balance. T on-nya karena cuma satu, tetap DT. Yang ini 1 minus DT. Sama dengan 0. Karena cuma satu ya. Nah, VLX on udah dapat nih. Udah dapat. Tinggal cari VLX off. Oke, kita cari VLX off. Di bagian kedua. Ini. Nah, kalau dia off, seperti apa? Ini off nih. Kalau dia off, oke. Kalau dia off berarti gimana tuh? Nggak ada kan arus yang bakalan masuk ke sini kan? Pasti nggak ada. Nah, tadi makanya kita perlu gambar magnetizing inductance, karena sekarang magnetizing inductance-nya bukan komplain, akan cari jalur supaya fluxnya tetap jalan. Ya, udah pasti dia nggak akan nangkring di sini lagi nih. Tuh, nangkring bahasanya. Nggak akan hangout di sini, dia nggak mau, karena nggak ada arus di sini kan, terpotong arusnya. Jadi dia pindah dia, terrefleksi ke tempat lain. Oke, sekarang kita coba tetap di primer ya, di daerah sini. Oke, sekarang magnetizing inductor-nya lari ke sini dia. Nah, karena dia sudah tidak ada lagi arus yang dihasilkan, karena dia kan diodanya kan madepnya ke atas ya. Nah, sekarang gimana caranya nih supaya fluxnya tetap jalan? Jadi harus discharge. Magnetizing-nya harus discharge. Maka saya bilang kan ini lumayan abstrak kan dibandingkan dengan push-pull. Push-pull saya nggak harus ngomongin tentang magnetizing inductance, tapi forward harus, flyback apalagi. Makanya saya bilang sekali lagi kalau saya nerangin isolated converter, saya selalu mulai dengan push-pull, baru dengan forward, baru dengan flyback. Nah, dari sini kita tahu arahnya arus itu akan tetap ke bawah, dia tidak akan berubah. Tadi kan waktu saya gambar yang di awal tadi kan di sebelah sini kan dia arusnya ke bawah ya. Pada waktu dia pindah ke atas, arusnya juga tetap ke bawah, dia nggak berubah. Sama kayak induktor lah, ya bisa kita ubah arah arusnya. Tetap ke bawah. Nah, tapi dia discharging. Kalau discharging artinya apa? Artinya dia akan terbalik polaritasnya. Nah, kalau terbalik, ya udah di sini minus nih di atas nih. Di atas minus, di bawah tetap 0. Tadi kan ada dioda. Sekarang di katodanya itu minus, di anodnya 0. Mana yang lebih positif? Ya jelas 0. 0 lebih positif dari negatif. Akhirnya diodanya on. Makanya pada waktu magnetizing inductance itu nyoba pindah ke atas, ya ternyata dia dapat jalur untuk ngeluarin energinya. Ya. Kemudian gimana apa yang terjadi dengan di sisi sekundernya? Ya karena dia minus, ya ini kan tadi minus ya. Minus plus. Nah, dia kan di dotnya itu kan minus. Berarti di dot-dot yang lain juga minus. Ini minus, plus, ini juga minus, plus. Sama. Ya. Nah, tadi kan ada dioda di sini.
Ini kan ada dioda di sini. Kalau sekarang polaritasnya terbalik seperti ini, maka mana di antara kedua dioda tersebut yang akan on? Ya, kita lihat anodanya di sini minus. Anoda di sini udah pasti plus. Tadi kan saya bilang cerdas ini, karena selalu berbalik. Ini minus, ini plus, sorry. Di mana yang lebih positif anodanya? Jelas ini. Akhirnya dioda yang atas off, yang tengah jadi on. Nah, itu. Nah, kalau seperti ini artinya tidak ada energi yang dialirkan oleh sumber lagi, terputus energinya, nggak bisa dia mandek, nggak bisa dia pindah ke sekunder karena di blok sama ini, nggak ada arus, nggak ada jalan untuk arus berpindah dari bukan arus, energi berpindah dari sumber ke beban karena di blok sama ini. Nah, tapi kan beban tetap diminta energi, dapat dari mana energinya? Sudah bisa ditebak ya, dari induktor. Sekarang induktornya yang menyiapkan energinya, ya seperti itu. Nah, sekarang berapa tegangan di induktor? Berapa coba tegangan di induktornya? Ini tetap V0 kan? Ini jadi berapa nih? Ground kan? 0. Jadi 0 minus V0, jadi minus V0. Jadi bukti bahwa induktor sekarang discharging karena tegangannya minus atau negatif. Nah ini. Ya. Jadi sekarang saya udah dapat nih, PLX on udah dapat, PLX off udah dapat, ya tinggal dimasukin aja ke persamaannya. Nah, ini persamaannya minus V0 untuk PLX off, dan ini persamaan untuk PL on. Ya, jadi akhirnya dapat transfer function seperti ini. Bedanya apa dengan push pull? Nggak ada duanya ya di sini ya. Kalau di push pull kan ada angka duanya. Sisanya sama. Jadi bisa kelihatan kelebihan dari push pull dapat tegangan 2 kali lipat dari forward dengan tegangan masukan yang sama dan turns ratio yang sama tentunya. Oke. Seperti itu forward ya, dan ini tinggal waveform-nya. Saya nggak akan kupas karena nggak ada waktu. Aduh. Selalu deh. Oke. Sekarang flyback langsung ya, karena waktu yang terbatas, flyback. Flyback ini kalau saya menerangkan di tempat saya, di kampus saya, di mahasiswa saya seperti ini. Oke. Flyback ini unik, makanya saya taruh paling belakang. Kalau yang tadi kan push pull sama forward kan diturunkan dari buck ya. Flyback enggak, beda sendiri dia. Oke. Yang sering ditanya sama perusahaan-perusahaan di sini, siapa tahu nanti ada yang diinterview, siapa tahu nanti ada yang coba cari kerja misalnya di Amerika, misalnya di perusahaan-perusahaan yang ada power electronics-nya. Salah satu pertanyaan yang umum adalah kalau kita pakai buck boost, kemarin kan kita tahu ya, pakai buck boost itu V out sama dengan minus V in D1 minus D ya. Selalu ada minusnya. Terus gimana caranya supaya minusnya hilang? Ada beberapa metode tentunya. Yang kemarin saya sebut force switch buck boost. Oke, bagus. Zeta, bagus. Apalagi satu lagi kemarin, Sepik ya, bagus. Nah, ada lagi cara yang lain, yaitu pakai trafo. Jadi saya bisa lihat dari sini, saya akan gambar buck boost ya. Buck boost adalah kombinasi dari buck sama boost. Kalau lupa, saya ingatnya seperti itu. Saya cara ingatnya seperti itu. Itu gabungan dari buck sama boost. Buck itu di depannya ada switch, ya kan? Boost itu di luarannya ada apa? Dioda kan? Jadi ini buck boost. Oke. Caranya gimana supaya minusnya hilang? Caranya gampang. Saya ganti induktornya jadi trafo. Seperti ini. Kalau induktornya dijadiin trafo, maka jadilah jadilah flyback. Tentunya flyback, kalau flyback ini biasanya saklarnya digambarnya di bawah, tapi intinya sama seperti itu. Ini flyback nih. Aduh, akhir lagi. Mana dia? Nah, maaf. Nah ini, bukan ya. Nah ini flyback ini. Nah ini, sama ini saya udah gambar, ini jadi flyback. Kalau di redraw ya, digambar lagi yang standar ya seperti ini. Artinya
flyback ini bukan diturunkan dari bak lagi, dia diturunkan dari bak bus. Makanya langsung aja kita tahu nggak bakalan bagus untuk communication system kan. Kenapa? Karena ingat nggak, bak bus itu apa? Bad. Dari inputnya jelek arusnya, dari outputnya juga jelek arusnya. Jadi kalau dipakai buat communication system susah nih, karena dia sangat noisy. Ya, cuman lihat, simple sekali ya, sangat simple, karena kalau kita lihat cuma ada 2 lilitannya, satu trafo dengan 2 lilitan, cuma ada 1 dioda, nggak ada induktor, ya, cuma ada 1 kapasitor, ya udah seperti ini. Ya. Tapi ada trade-off-nya, ada konsekuensinya tentu saja. Ya. Nomor 1, karena dia nggak ada induktor, maka dia akan mengakibatkan memerlukan jenis trafo yang berbeda untuk flyback ini. Trafo ini harus bisa menyimpan energi. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu trafonya hanya untuk mengalirkan energi, untuk transfer aja. Tapi kalau untuk flyback, seperti kita lihat nanti, trafonya ini harus bisa menyimpan, tidak hanya mengalirkan energi, tapi menyimpan energi. Ya, artinya perlu ngedesain trafo flyback yang bisa untuk menyimpan energi. Nah, L-nya harus besar dan sebagainya ya. Nah ini volt second balance-nya gimana dong? Kan volt second balance selalu pakai induktor kan, tegangan induktor. Ya bisa kita pakai ini, tegangan di magnetizing inductance. Makanya saya bilang tadi, magnetizing inductance ini sangat diperlukan di flyback. Ya, seperti ini, sangat simple, sangat cocok untuk high voltage ini, yang tidak perlu kualitas tinggi lah untuk DC-nya. Kalau dia on saklarnya seperti ini, maka dengan mudah kita bisa lihat di lilitan primer akan sama dengan tegangan sumber, jadi V1 sama dengan Vs. Kalau begitu, artinya magnetizing inductance-nya nih akan nge-charge dia. Nah, yang paling menarik seperti ini yang sangat abstrak, yang tadi saya bilang kan. Coba bayangin nih, kan bingung mahasiswa kalau saya terangin ini duluan. Coba perhatikan ya. Kalau saklarnya saya on, ada arus, tetap ada arus, dia melalui magnetizing inductance seperti ini, arusnya. Padahal kalau kita lihat di sisi sekundernya nggak ada arus, lihat tuh, arusnya 0. Lah kok bisa? Ya kan? Lah kok bisa? Kan itu abstrak sekali kan? Padahal mereka udah belajar ya, mahasiswa udah belajar bahwa yang namanya trafo itu V1 bagi V2 sama dengan N1 dibagi N2 kan? Sama dengan apa? I2 dibagi I1. Ya, artinya I2 itu sama dengan I1 kali N1 dibagi N2, benar kan? Lah kok bisa 0 kalau I1-nya itu ada? Kok bisa 0? Ini kan 0 nih I2-nya. Padahal turn ratio-nya ada nih, tetap ada. I1-nya ada, tapi kok I2-nya kok 0 dia? Nah, bingung kan? Nah, ini yang makanya saya bilang ke mahasiswa saya, flyback ini adalah topologi yang sangat-sangat bermanfaat untuk membuktikan bahwa yang namanya magnetizing inductance itu ada. Secara fisik kita nggak bisa ngelihat magnetizing inductance. Tapi kalau mau kasih proof ke mahasiswa, mau ngasih bukti bahwa magnetizing inductance itu ada, pakai flyback. Ini buktinya. Ini akan terjadi, jadi ini bukan hal yang mustahil lagi kalau kita mengerti bahwa di trafo itu ada magnetizing inductance. Ya ini contohnya. Jadi memang benar, I2 ini 0 di sini kan, I2 itu sama dengan 0. Dan itu akan refleksi ke I1. Ini kan I1 di sini nih. Nah, ini benar 0 dia. Yang nggak 0 adalah ILM-nya, jadi split ya. Saya gambarnya terlalu sempit di situ. Seperti ini, kalau dilihat dari sisi primernya ya. Seperti ini. Jadi I1-nya itu sama dengan 0. Karena reflection ini. Jadi masuk akal kan sekarang persamaannya. Jadi memang benar, I1-nya ini 0. Jadi kalau saya masukin 0 di sini, ya udah I2-nya 0 juga kan. Masuk akal matematis ya, secara matematis. Nah, tapi kok ada arus? Ya arusnya malah bukan melalui lilitan ini, tapi melalui yang namanya magnetizing inductance. Ya, yang abstrak itulah.
yang nggak bisa dilihat dengan mata, tapi ternyata bisa dibuktikan gitu di lab, ya seperti itu. Nah, jadi saya selalu apa namanya semangat lah kalau nerangin flyback ini, karena memang sangat bermanfaat untuk membuktikan hal yang abstrak gitu. Karena banyak mahasiswa yang pengen gitu membuktikan hal-hal yang abstrak, ya contohnya ini magnetasi inductance itu kan abstrak ya, nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita buktikan ada dengan cara flyback ini. Jadi balik lagi ke konsepnya, kalau saklarnya on, arus akan mengalir ke magnetasi inductance, tapi tidak ke lilin secara teori tentunya, dan outputnya juga nggak ada nih, nol. Nah, tapi kalau lihat bebannya selalu ada arus kan, terus yang ngasih arus ke bebannya siapa? Kapasitor. Artinya untuk flyback ini salah satu trade off-nya, kapasitornya harus besar karena harus bisa mengaliri energi pada waktu saklarnya on. Oke, apalagi. Nah ini udah sekarang kita nge-charge ya LM-nya. Artinya di saat yang lain harus kita discharge nih, kalau nggak dia ngamuk nih. Nah, ini VLM waktu on, itu VS, kita udah ngomongin tadi ya. Sekarang perlu VLM waktu off. Nah, kalau kita saklarnya kita off, seperti ini, nah, apa yang terjadi? Nah, VLM kan tadi di sini nih, duduknya kan. Sekarang dia bingung, karena udah nggak ada lagi arus nih. Yang mengalir di primer nggak ada. Wah, dia nyari path, dia nyari jalan supaya dia bisa discharge. Larilah dia ke sekunder. Ya, lari sekunder, nah seperti ini, kan arusnya tetap ke arah yang sama ya. Oh tadi kan di sini seperti ini, arahnya ke bawah gitu ya, dari dot ke bawah. Ini juga sama, ini kan dotnya kebalik nih. Ini harus penting nih dot nih. Saya pernah pengalaman ngasih dotnya terbalik, saya kasih dotnya ke atas dua-duanya nggak jalan flybacknya. Jadi dotnya harus berbeda seperti ini. Yang satu yang kiri sebelah atas, yang kanan sebelah bawah. Nah jadi magnetasi inductance sekarang pindah ke sini ke sekunder dan tetap meninggalkan dotnya. Meninggalkan terminal dotnya itu meninggalkannya, jadi sama arahnya. Ya, jadi kalau sisi sekunder dia arahnya ke atas seperti itu. Pada waktu dia discharging, apa yang terjadi? Polaritasnya berbeda sekarang, jadi plus minus seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Udah akhirnya dia discharging dan mereplenish lagi energi ke kapasitor dan juga menyediakan energi ke beban. Ya, jadi seperti kita lihat, fungsi dari magnetasi inductance ini sangat krusial, sangat penting. Ya, karena dia menyimpan energi dan kemudian energinya dibawa ke sekunder untuk dikasih ke beban. Ya, jadi nyimpan energi dulu di primer, tapi kemudian waktu saklarnya off kita kasih, atau energi yang disimpan di magnetasi inductance dikasih ke beban. Terus voltasenya berapa tegangannya? Karena tegangan kan tadi dipakainya kan waktu di primer ya. Jadi supaya konsisten, mencari tegangan di magnetasi inductance yang untuk VLM off ya. Kan VLM on tadi udah ya, sama dengan VS. VLM off-nya itu gimana? Ini kan tadi di primary side, di sisi primer. Ya, jadi supaya konsisten, mencari tegangan ini nanti harus direfleksikan ke primer juga. Walaupun sekarang keberadaan magnetasi inductance-nya di sekunder. Jadi memang agak rumit kan, seperti saya bilang tadi, agak sangat abstrak. Nah ini, jadi bahasa Indonesia reflected voltage-nya ke primer nih. Ya, kalau kita lihat kan memang tegangannya sendiri sama dengan minus V0 kan. Ini kan sekarang kalau kita lihat referensinya tetap plus minus, tapi secara instantaneous polaritasnya terbalik. Nah kalau kita lihat dia kan kebalikan dari output, ya, jadi negatif dari output, dan itu nanti harus kita refleksikan ke primer dengan cara turns ratio tadi. Nah, ini. Jadi sekarang kita dapat VLM off-nya, di VLM off-nya. Nah, kalau udah dapat, ya udah tinggal kasih full second balance. Ya, seperti ini. VLM on, T on, plus VLM off, T off. VLM on itu VS, tadi udah dapat ya. T on-nya DT, VLM on-nya udah dapat. T off-nya minus D kali T. Dari sini tinggal aljabar saja, dapatlah
persamaan untuk flyback. Coba lihat tuh persamaannya. Kalau saya tutup turns ratio-nya, ini kan udah pernah kita lihat persamaan ini kan kemarin, yaitu transfer function dari buck boost. Jadi bukti bahwa ini adalah turunan dari buck boost, karena transfer function-nya adalah sama dengan buck boost, kecuali tambahannya adalah turns ratio. Ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang saya ada sisanya selain simulasi yang bisa dilihat sendiri nanti. Itu adalah ini problem lagi dengan flyback. Jadi flyback itu simple tapi banyak masalah ya. Salah satu masalahnya adalah leakage. Jadi ada kan yang saya sebutkan di model trafo yang realistik kan ada leakage ya. Leakage inductance. Saya balik lagi ke flyback di sini mana ya? Yang masih bersih. Apa udah kotor semua? Nah, ini masih bersih. Nah, bisa ingat nggak tadi posisi leakage itu gimana? Posisi leakage itu kan in series ya, secara series dilihat dari lilitannya. Jadi ini leakage di sini. Ingat kan leakage inductance? Nah, ini kan yang saya bilang tadi, leakage inductance ini tidak couple kemana-mana. Makanya pada waktu saklarnya on, akan ada arus mengalir di leakage inductance-nya. Dan otomatis akan nge-charge, walaupun kecil ya, nanohenry lah sekitar segitu, kecil leakage inductance, tapi tetap bahaya karena dia tetap menyimpan energi. Pada waktu saklarnya off, dia bingung mau kemana, nggak bisa kemana-mana karena nggak couple kemana-mana. Kalau LM kan dia couple ke kiri ke kanan, ini nggak couple dia. Jadi kalau walaupun diputus arusnya dia bisa pindah ke kanan. Tapi kalau yang leakage ini kan nggak bisa pindah karena nggak couple kemana-mana gitu. Akhirnya marah dialah istilahnya. Karena marah akhirnya perlu apa? Perlu menumpahkan kemarahannya. Dengan cara gimana? Dengan cara elektronnya tuh harus lompat yang saya bilang tadi. Caranya seperti apa? Ini tinggi nih tegangannya nih. Akan tambah tinggi sampai dia bisa lompat elektronnya kan ya. Analoginya seperti itulah. Tapi secara praktisnya yang terlihat adalah bahwa sisi atas dari saklar tersebut akan mengalami tegangan tinggi, spike namanya. Makanya disebut leakage spike karena diproduksi oleh leakage inductance. Ini terbalik ya waveformnya. Ya harusnya waveformnya seperti ini. Pakai gambar. Harusnya waveformnya seperti ini terbalik. Seperti ini. Ya, jadi diputar aja 180 derajat, cuman seharusnya seperti ini. Jadi pada waktu saklarnya off, marah dia leakage inductance-nya. Karena kok saklarnya di off, kan nggak ada arus lagi saya ini yang bisa lewat. Dengan cara menaikkan tegangan, supaya saklarnya bisa menyediakan jalur untuk lompat. Untung saja ini energinya kecil, jadi bisa terdisipasi ke komponen-komponen di sisi primer. Cuma tetap kelihatan tuh tegangan tingginya nih yang ini. Ini dari leakage nih, leakage spike namanya. Karena asalnya dari leakage inductance. Ya. Ini kan kalau kita lihat bahaya. Coba lihat, ini kan kalau kita nggak memperhatikan leakage spike, yang kita kalkulasi kan tegangan di saklarnya cuma segitu tuh. Taruhlah ini berapa nih misalnya 12 volt. Ya, satu divisi lewat dikit 12 volt. Ternyata saklarnya melihat jauh lebih besar dari itu. Tidak hanya 12 volt tapi berapa tuh? 1 2 3 4 48 volt coba. Misalnya ya, misalnya. Ngeri kan kalau misalnya nggak kita atasi ini yang namanya leakage spike. Ada cara-caranya nggak? Ada cara-caranya untuk mengatasi leakage spike ini. Contohnya dengan snubber lah tentunya, salah satunya. Oke, mungkin itu aja supaya ada waktu untuk tanya jawab kan udah 8.40 nih. Ya, makasih sudah mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Baik, Prof. Ini ada nih, Prof, pertanyaan dari Pak Eko. Saat
mau membuat dan memanfaatkan listrik DC, sedang infrastruktur yang ada adalah AC. Apakah kendalanya ya, Prof? Pertanyaan apa? Saya kurang dengar. Coba ulangi, tolong. Saat mau membuat dan memanfaatkan listrik DC, sedang infrastruktur yang ada adalah AC. Apakah kendalanya ya, Prof? Sebab memang sebenarnya lebih efisien dengan memakai listrik DC. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari banyak peralatan yang kita punya dan pakai butuh listrik DC. Iya, saya setuju sekali. Kemarin kan saya udah sebut, ya. Udah berapa kali saya sebut ya, malah ya. Saya sangat proponen yang sangat inilah mendukung keberadaan listrik DC. Makanya riset saya juga tentang listrik DC. Ya, cuman seperti saya bilang kemarin, untuk mengubah sistem kita ke AC ya susah. Secara ekonomi juga nggak mungkin lah ya kita ganti semua infrastruktur yang sudah ada menjadi DC. Lantas yang bisa apa? Ya melengkapi. Caranya misalnya yang bisa kita jalankan misalnya ya. Tanpa adanya hambatan. Tadi kan nanya hambatannya apa? Ya kalau mau ganti AC ke DC semuanya susah, infrastrukturnya mahal, ya kan? Caranya gimana ya kalau nggak pengen ada hambatan ya kita buat yang skalanya kecil-kecil dulu. Misalnya skala rumah kita ya. Atau kalau di Indonesia, kalau di Amerika soalnya peraturannya sangat ketat, jadi nggak bisa kita ngotak-ngatik listrik di rumah. Tapi kalau misalnya Indonesia punya misalnya ada tanah di desa, bikin sendiri rumah yang buat liburan misalnya ya. Bisa kita pasang tuh sistem listrik DC di situ yang dicampur ke AC misalnya, yang hybrid. Nanti saya akan coba presentasikan itu di akhir pekan depan ya, tentang rumah DC yang saya sudah kembangkan di Kalpoli. Nah itu contohnya lah. Jadi gimana caranya supaya kita bisa buat hybrid system di rumah kita gitu. Jadi ntar ada jaringan yang khusus untuk beban yang besar-besar, untuk misalnya pendingin kan AC itu kan besar dia kan bebannya, jadi pakai listrik PLN, AC. Tapi yang lain-lain kayak lampu, kenapa nggak pakai DC kan ya? Kan lampu udah LED semua. Dan lampu LED yang DC udah dijual juga. Jadi nggak perlu beli lampu LED yang masukannya AC. Ada kok udah dijual yang lampu yang masukannya DC langsung LED. Ini kenapa nggak gitu? Terus kenapa nggak dibuat jaringan DC di mana nanti colokannya bukan lagi colokan listrik yang sama, cuman pakai colokannya USB misalnya kan. Jadi ntar kalau mau ngecharge apalah pakai USB kan bisa langsung tuh, nggak perlu diubah lagi dari AC ke DC, hilang banyak energi kan. Jadi mungkin jawaban saya kalau saya perpanjang sangat panjang karena saya banyak cerita tentang hal ini. Tapi intinya seperti itu. Kalau untuk mengubah sistem yang ada susah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melengkapi. Contoh yang lain adalah dengan microgrid ya, yang banyak microgrid, yang sudah banyak dikembangkan di negara maju adalah menggunakan DC microgrid. Saya juga mungkin sudah cerita juga, kapan saya lupa. Jadi menggunakan sistem DC microgrid, terus juga menggunakan apa tadi saya mau ngomong lupa. Contohnya misalnya data center yang punyanya Facebook, Google dan sebagainya itu udah sekarang mengarahnya ke DC semua di dalamnya. Jadi lokal, kembali ke Edison. Jadi Edison kan idenya memang distributed generation, distributed electrical system. Ternyata itu yang lebih efisien kan, dan memang betul dari ilmu kelistrikan kan kalau sumber lebih dekat ke beban kan lebih efisien. Itu kan idenya Edison, makanya saya sangat mendukung idenya Edison. Cuman sayang dulu teknologinya belum kesampaian. Gitu. Jadi ya itulah mungkin cerita sedikit, atau mudah-mudahan bisa terjawab sedikit lah pertanyaannya. Jadi hambatannya seperti itu, infrastrukturnya nggak bisa kita ganti. Melengkapi, satu lagi contoh melengkapi dengan high voltage DC, gitu kan. Jadi untuk transmisi yang jauh-jauh, saya udah cerita waktu hari pertama kalau nggak salah. Itu untuk transmisi yang jauh-jauh kan DC lebih efisien, yaitu kita lengkapi di situ, sisi situ bisa. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita coba untuk mengembangkan teknologi listrik DC dengan tanpa mengubah atau replace sistem yang ada, yaitu sistem AC, gitu. Karena udah telat. Ya, mungkin itu aja. Baik, sudah terjawab Pak Eko.
Mungkin ada lagi nih Prof dari Bima Mahandika. Assalamualaikum Prof, izin bertanya. Saya mendengar bahwa Tesla akan membangun pabrik baterai di Batang, Jawa Tengah. Yang saya tanyakan, apakah baterai litium menggunakan bahan baku nikel dari sisi kualitas baik untuk kendaraan mobil listrik? Yang kedua, apakah benar di dalam baterai litium ada grafit? Bila diganti silikon, akan meningkat 5 kali lipat kepadatan energi litium ion, Prof. Waduh, iya. Saya nggak berani jawab karena saya bukan ahlinya, mohon maaf. Jadi ini perlu ahli baterai dan saya nggak akan mengklaim saya ahli baterai dan saya nggak akan jawab karena saya bukan keahlian saya. Jadi mohon maaf, ini Mas Bima apa Pak Bima nih? Mohon maaf ya, mungkin saya panggil Mas Bima aja lah. Ini saya nggak bisa jawab. Saya nggak punya, nggak qualified untuk menjawab karena saya bukan ahli di bidang baterai. Gitu. Jadi mohon maaf sekali, nggak bisa jawab. Mudah-mudahan sih baterainya jadi ya di Tesla di Jawa Tengah ya, itu akan sangat membantu transfer teknologi juga, mudah-mudahan, insya Allah, amin. Amin. Mohon maaf, Mas Bima, nggak bisa jawab saya. Yang selanjutnya, Prof, pertanyaan dari Pak Swito. Apakah nanti ada sesi yang membahas lebih dalam tentang snubber circuit dan bagaimana cara desainnya secara praktis? Oh, Pak Swito, bikin aja nanti kita sendiri. Kayaknya nggak ada untuk pekan mendatang ini, mungkin nggak ada. Mungkin kalau di kampus Pak Swito akan mengadakan khusus untuk sesi ini, silakan. Saya bersedia insya Allah untuk mengisi khusus untuk snubber circuit design. 2 jam aja udah cukup kok itu. Nggak nyampe 2 jam lah, mudah-mudahan. Gitu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Pak Eko lagi, Bro. Saya pernah mengunjungi PLTS di Sumber. Dari listrik diganti menjadi listrik AC demi penerangan warga yang lampunya AC. Dengan adanya lampu LED DC, maka listrik dari PLTS yang DC bisa langsung disalurkan ke warga tanpa diubah menjadi listrik AC. Demikian juga PLTS di tempat yang lain. Mohon penjelasannya, Prof. Oh iya benar. Itu yang ingin saya kembangkan, yang seharusnya kita kembangkan di Indonesia. Kenapa kita selalu pakai solusi yang sama terus? Kenapa kita nggak perlu coba yang baru-baru gitu? Itu kan masuk akal sekali kan yang Pak Eko bilang barusan. Kalau sumbernya DC, ngapain kita ubah ke AC? Kecuali kalau memang ada beban-beban yang lain ya di desa tersebut yang perlu listrik AC yang tinggi. Tapi kalau desa-desa biasanya kan perlunya untuk penerangan kebanyakannya. Kalau yang AC mungkin untuk pompa misalnya, itu kan bisa pakai inverter lokal. Jadi gimana ya, baurannya itu saya kurang setuju ya. Kalau baurannya banyak beban DC-nya, kenapa nggak pakai bus DC aja? Ya, tentunya nanti akan dilihat tegangannya berapa yang optimum dan sebagainya. Itu bisa kita pecahkan lah. Orang Indonesia sudah bisa bikin pesawat, masa bikin seperti ini nggak bisa gitu. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Eko. Jadi kita kayaknya punya pandangan yang sama, kita punya aliran yang sama, nggak tahu alirannya sesat atau enggak, tapi yang jelas aliran masa depan mudah-mudahan bahwa sistem-sistem seperti itu masuk akal kalau memang langsung DC. Karena apalagi di Indonesia AC-nya tinggi, AC-nya 220. 220 itu berarti tegangan puncaknya kan sekitar 300-an kali ya. Nggak masuk akal kan kalau misalnya kita hasilkan dari solar panel yang tegangannya berapa, 90 lah, ke atas jadi 300. Udah gitu ke bawah lagi, karena DC-nya cuma pakai 5 volt, pakai USB misalnya kan, dari 300 ke 5 volt. Waduh, itu kan energinya habis banyak di situ. Jadi ya setuju sekali. Jadi kalau bisa kita buat sistem seperti itu. Kita lihat baurannya. Kalau menurut saya kita lihat dulu komposisinya. Komposisi bebannya seperti apa. Kalau banyak beban DC daripada AC, kenapa enggak? Kayak gitu. Itu pemikiran saya. Jadi jangan one size fits all gitu. Ini kan yang selalu saya bilang, one size doesn't fit all.
one size doesn't fit all. Jadi harus kita lihat bauran dari beban-bebannya. Kalau bebannya banyak AC ya masuk akal lah, nggak apa-apa dari solar panel ke AC. Tapi kalau banyak cuma buat lampu, buat apa diubah jadi AC? Buang-buang energi udah dapetnya susah, dibuangnya gampang, itu kan istilahnya gitu, kasarnya seperti itu. Ya itu gambaran saya. Pak Eko tadi ya, Pak Eko, wah kita harus ngobrol bareng ini, ngopi bareng. Sayangnya ini lagi pandemi nih Pak, kita bisa ngopi bareng. Iya, itu aja. Gimana Pak Eka, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Banyak pasti, cuman nah, ini harus ngopi bareng ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan angkat tangan, raise hand, atau bisa di chat. Oh, ini ada lagi, Prof. Assalamualaikum, Prof. Dari beberapa topologi DC converter, manakah yang terbaik ataukah tergantung dengan kebutuhan penggunaannya? Ya, waalaikumsalam. Manakah yang terbaik? Yaitu relatif yang terbaik ya. Jadi saya sudah mendesain beberapa topologi sebelumnya dan itu memang benar tergantung dari kebutuhan. Misalnya kalau kebutuhan tadi saya bilang di terakhir ya yang masalah flyback itu ya, flyback itu kan masalah karena bad ya, inputnya bad, outputnya juga bad. Tapi dia sangat simple, topologinya simple sekali, artinya komponennya sangat sedikit. Kalau sangat sedikit artinya kan dalam sisi reliabilitas komponennya sangat bagus, ya, dan artinya bisa bisa cocok untuk aplikasi di mana diperlukan topologi yang kecil-kecil gitu lah. Yang kemarin saya pernah cerita, nggak tahu kemarin atau 2 hari yang lalu, topologi untuk power supply di helmnya pilot pesawat tempur misalnya. Untuk apa namanya? Apa sih namanya tuh? Jadi di kacanya itu, kaca helmnya tuh ada monitornya gitu loh. Itu kan perlu high voltage. Itu dipasang di helmnya itu power supply-nya. Tapi pakainya apa? Pakai flyback. Karena apa? Karena bisa masuk ke situ ke helmnya dengan mudahnya dan tidak perlu kualitas yang tinggi. Kualitas daya maksudnya ya, kualitas daya yang tinggi. Perlunya tegangan, ya udah pakai flyback aja jadinya dan itu udah jadi dan bagus gitu. Kalau nggak salah keluarannya itu 16.000 volt dari berapa volt lupa saya. Mungkin dari 12 volt kali, saya lupa. Jadi seperti itu. Apalagi push pull saya malah belum pernah. Push pull itu udah pilihan terakhir kalau misalnya diperlukan benar-benar satu daya yang sangat-sangat bersih. Itu. Push pull juga kan karena besar topologinya, jadi mahal. Makanya di industri, saya ada cerita kemarin kan kalau untuk consumer elektronik, mereka pengen saving energy, saving cost. Jadi udah jelas kalau push pull itu akan makan banyak biaya. Kalau misalnya bisa dengan topologi lain, kenapa nggak topologi yang lain aja? Kecuali kalau misalnya untuk satu daya sistem yang meminta sangat bersih kayak sistem komunikasi misalnya ya, yang tidak boleh ada noise yang tinggi. Nah, itu baru mungkin push pull atau half bridge atau full bridge baru bisa. Tuh. Ya mungkin itu aja. Jadi tidak ada yang terbaik. Yang perlu adalah kita lihat kebutuhannya apa, inputnya seperti apa, outputnya seperti apa yang diminta. Mungkin itu. Baik, Prof. Apakah sudah menjawab, Mas Dwi Sasmito Aji? Mungkin sudah. Apakah ada pertanyaan lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Mudah-mudahan nggak bosan lihat saya terus tiap hari ya. Jangan bosan ya. Enggak, Prof. Mudah-mudahan nggak bosan. Sepertinya sudah, Prof. Ya, oke. Tidak ada yang ingin ada pertanyaan lagi. Ya. Dan hari Jumat di situ ya? Iya, Prof. Ya, udah mau sholat Jumatan ya, mungkin ya. Kita bisa early mungkin, nggak apa-apa. Ya. Oke, Prof. Kalau begitu mungkin ini akhir sudah
sampai puncaknya, sampai akhir. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas materi pada hari ini, Prof, yang sudah disampaikan. Sama-sama. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya, hari Senin ya. Iya, kita ketemu lagi minggu depan, Prof. Oke. Insya Allah kita jumpa lagi hari Senin depan. Kalau ada umur dan diberikan kesehatan, insya Allah kita ketemu lagi. Amin. Ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya, itu dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Saya Selamat pamit. malam. Iya, Prof.